Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil pengamatan dari wawancara kami kepada salah satu usaha, yaitu ayam petelur yang ada di mana? Di Cigereng, yaitu yang bernama Mitra Peternak. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan satu persatu sampai mana proses yang telah kami buat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibnu, saya sebagai proyek manager. Di sini saya akan menjelaskan 3 subbab, yaitu mulai dari kata belakang. Di sini ada belakang kenapa kami mengambil usaha peternakan ayam petelur karena merupakan salah satu sektor penting dalam penyediaan sumber protein hewani bagi masyarakat Indonesia. Nah, terus kenapa gitu kan, selain penyediaan penting gitu kan, ada namanya juga permintaan telur ayam yang terus meningkat setiap tahun. Nah, tapi dari sisi kita tuh hanya mengetahui kita tuh bisa membeli gitu kan, tanpa kita mengetahui bagaimana manajemen yang ada di dalam sistem ayam petelur, sistem dalam ternak ayam petelur tersebut. Nah, di sini kami akan menganalisis usaha ternak ayam petelur ini. Nah, di sini yang kedua kita memberikan yang namanya skop proyek kita. Di antara lain, karena ada beberapa fitur utama dan mungkin termasuk juga batasan proyek ya. Yaitu fitur utama itu adalah catatan data ayam dan telur, monitoring perkembangan telur, perawatan pakan, kesehatan ayam, teknologi peternakan ayam, terus pihak terkait distributor, retail ayam dan minimarket. Semua ini dalam fitur ini akan berpengaruh kepada sistem manajemennya. Nah, ada juga batasan proyeknya. Kita karena di sini kita mengambil sistem manajemen atau sistem pengelolaan ayam petelur, jadi kita tidak mengambil terlalu jauh sistem manajemen yang ada, yaitu dari hal manajemen keuangan peternakan gitu. Terus yang ketiga ada faktor penentu keberhasilan. Ada beberapa, sekitar 4, 5, 7. Yang pertama ada komitmen dan dukungan dari tim manajemen. Yang kedua, komitmen dan dukungan dari tim proyek. Ketiga, ketersediaan sumber daya yang manusia yang kompetensi dan masing-masing. Yang keempat, kerjasama yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam proyek. Yang kelima, kontinuitas pelaksanaan proyek tanpa adanya interupsi. Yang keenam, disiplin pelaksanaan sesuai dengan rencana kerja proyek, dan yang terakhir adalah dokumentasi proyek dengan yang baik dan tetap. Ini semua adalah faktor penentu keberhasilan, walaupun ini masih dalam perencanaan, tapi kita akan memenuhi semua indikator yang sudah kita buat. Mungkin itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan ke materi selanjutnya, yaitu keuntungan yang diharapkan. Jadi apa sih keuntungan yang diharapkan dari nanti proyek yang akan dibuat? Proyek pembangunan sistem manajemen ternak ayam petelur diharapkan dapat memberikan berbagai keuntungan yang signifikan bagi pihak peternak, karyawan, lapangan, serta pemilik usaha. Sistem ini akan membantu meningkatkan efisiensi operasional, keamanan data, dan kemudahan dalam pengolahan produksi telur. Yaitu yang pertama ada meningkatkan efisiensi proses pencatatan pelaporan. Proses pencatatan pelaporan dan pengeluaran telur menjadi lebih cepat dan akurat karena dilakukan secara digital. Karena sebelumnya pencatatannya secara manual, yaitu melalui kertas, dan itu rawan hilang dan rusak. Yang kedua yaitu mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan data. Data yang sebelumnya dicatat di buku rentan hilang atau rusak, ini tersimpan secara
di dalam sistem. Yang ketiga yaitu mempermudah pemantauan dan pengawasan peternakan. Pemilik jadi dapat memantau perkembangan jumlah produksi, stok, dan penjualan. Baik, yang keempat yaitu meningkatkan akurasi dalam pengambilan keputusan. Data yang tersistematis membantu pemilik dalam memantau strategi produksi, distribusi, dan penjualan dengan lebih cepat. Jadi pendistribusian telur tidak perlu bingung kemana karena sudah ada dijadwalkan di proyek kami. Yang selanjutnya yaitu 5, menghemat waktu dan tenaga bagi karyawan. Dengan sistem otomatis, proses rekap data dan pembuatan laporan tidak perlu dilakukan secara manual setiap hari. Yang keenam yaitu meningkatkan profesionalitas dan kredibilitas usaha. Penggunaan sistem digital memberikan kesan modern dan terkelola dengan baik yang dapat menarik minat maupun pembeli. Jadi pembeli juga di masa yang lebih maju seperti sekarang akan melihat bagaimana sistem yang digunakan. Yang ketujuh yaitu menjadi dasar untuk pengembangan sistem lanjutan. Sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut, misalnya untuk integrasi dengan marketplace, sistem pembayaran, ataupun laporan keuangan otomatis. Yang selanjutnya yaitu teknologi yang digunakan. Jadi di sistem informasi manajemen peternakan ayam, kami menggunakan teknologi yang pertama yaitu komputer server atau laptop PC dengan prosesor minimal Intel Core i5 RAM 8 GB dengan koneksi internet yang stabil. Yang kedua yaitu komputer client atau laptop PC smartphone dengan browser modern seperti Google, Chrome, Microsoft Edge, Mozilla, dan Firefox. Yang ketiga yaitu sistem operasi komputer server, yaitu menggunakan Ubuntu Server 22.04 LTS Windows 11 sesuai kebutuhan hosting. Yang keempat yaitu sistem operasi komputer client, yaitu Microsoft Windows 10, Android, iOS melalui browser. Yang kelima, software development framework Next.js 14, React Framework, dan bahasa pemrograman JavaScript, TypeScript opsional, dan styling CSS. Yang keenam yaitu database menggunakan MySQL. Yang ketujuh, tools pendukungnya adalah kami menggunakan Figma untuk UI UX, GitHub untuk version control atau hosting kolaborasi tim, dan Vercel untuk deployment aplikasi web, dan Postman untuk pengujian API. Dan kedelapan yaitu integrasi tambahan opsional yaitu Chart.js, Page untuk visualisasi laporan. Mungkin begitu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Rindu Nurulisa dengan NIM 2303 Selanjutnya di sini ada deskripsi proyek. Proyek ini merupakan pembangunan sistem informasi manajemen peternak ayam petelur yang bertujuan untuk membantu pihak peternak dalam mengelola kegiatan operasional harian secara digital dan terintegrasi. Sistem ini berfokus pada perencanaan data produksi telur, penggunaan pakan, kesehatan ayam, serta hasil penjualan yang selama ini masih dilakukan secara manual menggunakan buku catatan papan tulis. Melalui sistem ini diharapkan proses manajemen peternakan menjadi lebih efisien, akurat, dan mudah diakses. Data produksi dan operasional akan disimpan dalam basis data sehingga dapat diolah menjadi laporan otomatis dan analisis performa peternakan. Sistem ini dikembangkan dengan menggunakan framework Next.js berbasis web sehingga dapat diakses melalui perangkat apapun yang memiliki koneksi internet. Pengguna utama dari sistem ini adalah admin atau pengelola peternakan, atau bisa juga owner yang dapat melakukan pencatatan data harian, melihat grafik perkembangan produksi, serta mengulang laporan harian atau bulanan.
Yang pertama ada digitalisasi proses pencatatan harian, kedua pembuatan laporan otomatis dan grafik analisis produksi, ketiga ada manajemen data yang aman dan mudah diakses secara real time, keempat integritas notifikasi laporan ke WhatsApp atau Telegram untuk mempermudah komunikasi hasil produksi. Adapun tujuan proyek, pertama mempermudah pengelolaan data tentang karyawan tersebut agar lebih efisien dan terbesar. Kedua, mengurangi kesalahan catatan manual. Ketiga, fitur pencarian dan filter berdasarkan umur. Keempat, mereka produksi mingguan dan bulanan. Kelima, itu jadwal vaksin dan pemeriksaan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Nurajida. Saya akan menjelaskan hasil yang diinginkan. 1. Terbangunnya sistem informasi manajemen peternakan ayam bertelur berbasis web yang mampu mengelola dan secara terpusat dan efisien. 2. Data operasional peternakan tersimpan dengan aman dan mudah diakses sehingga risiko kehilangan data akibat pencatatan manual dapat diminimalkan. Yang ketiga, tersedianya laporan otomatis harian, mingguan, dan bulanan mengenai produksi telur, penggunaan pakan, dan kondisi kesehatan ayam. 4. Kemudahan pemantauan populasi ayam melalui fitur pencarian dan filter berdasarkan umpan atau kategori produksi. Yang kelima, sistem pengingat jadwal vaksin dan pemeriksaan kesehatan yang membantu menjaga kondisi ayam tetap optimal. Yang keenam, tersedia informasi real time yang dapat digunakan pemilik atau pengelola dalam pengambilan keputusan manajerial. Yang selanjutnya, jadwal proyek pembangunan sistem informasi manajemen peternakan ayam bertelur ini direncanakan untuk diselesaikan dalam kurun waktu 90 hari kerja sekitar 3 bulan. Rentang waktu tersebut mencakup seluruh tahapan kegiatan mulai dari inisiasi proyek, pembangunan sistem hingga tahap evaluasi dan pelaporan akhir kegiatan proyek secara umum meliputi 1. Pekerjaan pembangunan sistem meliputi analisis kebutuhan perancangan pengembangan dan pengujian sistem informasi. Yang kedua, kegiatan pendukung seperti dokumentasi teknis penyusunan laporan serta pelatihan pengguna bila diperlukan. Yang ketiga, kegiatan perawatan sistem yang dilakukan dalam jangka waktu singkat setelah sistem selesai dibangun untuk memastikan kinerja sistem tetap optimal. Yang keempat, kegiatan pertemuan meeting meliputi meeting awal proyek, meeting antar anggota tim proyek, dan meeting penutupan proyek sebagai bentuk evaluasi akhir. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tridharma Saputra dari kelompok 3. Jadi saya akan menjelaskan tentang estimasi kekayaan biaya. Biaya yang dibutuhkan untuk membangun sistem ini adalah 150 juta rupiah. Estimasi sumber daya yang diperlukan. Sumber daya yang digunakan dalam pembangunan sistem informasi manajemen peternakan ayam telur terdiri dari sumber daya manusia dan material pendukung sebagai berikut. Pertama, sumber daya manusia. Tim proyek terdiri dari 6 orang anggota, termasuk seorang manajer proyek yang juga berperan aktif dalam pengembangan sistem. Setiap anggota memiliki tanggung jawab pada bidang masing-masing seperti analisis kebutuhan, perancangan pengembangan front end dan back end, pengujian sistem, serta dokumentasi. Karena skala proyek ini relatif kecil, beberapa anggota tim dapat merangkup lebih dari satu peran dalam waktu yang berbeda sesuai kebutuhan tahapan proyek. Yang kedua, sumber daya material dan alat. Pertama, perangkat komputer dan laptop pribadi digunakan sebagai sama utama dalam proses pengembangan dan pengujian sistem.
koneksi internet untuk kolaborasi tim, pengujian sistem berbasis web, serta komunikasi dengan pihak peternakan. Layanan web development seperti Vercel atau Railway digunakan sebagai server aplikasi sehingga tidak diperlukan server fisik sendiri. Perangkat lunak pendukung seperti Visual Studio Code, Figma, GitHub, dan Postman yang digunakan selama proses pembangunan sistem. Dan selanjutnya perancangan aktivitas secara global. Berikut ini adalah aktivitas-aktivitas yang akan dikerjakan untuk memenuhi fase inisiasi, perancangan pengembangan, dan evaluasi proyek. Aktivitas yang dimaksud di sini adalah aktivitas global selama proyek berlangsung. Jadi kita bisa lihat di dalam tabelnya, yaitu deskripsi aktivitas, analisis dan desain sistem. Jumlah hari adalah 10 hari, estimasi biaya 12 juta, dan desain aplikasi UX atau database yaitu 8 hari, estimasi biaya 10 juta, dan pemrograman atau front end dan back end yaitu 33 hari, 60 juta, testing atau debugging 10 hari, dan estimasi biaya 12 juta, terus instalasi dan development yaitu 5 hari, 10 hari, 8 juta, training atau pengujian pengguna yaitu 5 hari, estimasi biaya 6 juta, administrasi dan komunikasi 5 hari, dan estimasi biaya 6 juta. Perkiraan awal sistem 7 hari, estimasi biaya 8 juta, dan tambahan kerja atau meeting dan evaluasi akhir 5 hari, 12 juta. Jadi total semua itu ya adalah 90 hari 190 juta. Sekian dari saya yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan, dan di sini saya akan menjelaskan batasan-batasan di proyek yang kami bikin. Jadi berikut ini adalah batasan-batasan proyek secara umum ya. Jadi yang pertama adalah fokus proyek itu pada proses pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen peternakan yang telur, mulai dari tahap perencanaan, implementasi hingga pemeliharaan awal dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua yaitu tidak dibahas secara mendalam mengenai quality control atau quality assurance system, karena fokus proyek kita itu lebih ke diarahkan pada pengembangan fungsionalitas utama sistem. Dan untuk yang ketiga yaitu risiko proyek yang dibahas hanya terbatas pada risiko perubahan kebutuhan atau permintaan tambahan fitur. Jadi yang akan ditangani itu melalui mekanisme manajemen perubahan proyek. Yang keempat yaitu ada biaya proyek yang dimaksud dan yang mencakup biaya tim pengembang saja, dan kebutuhan pendukung proyek seperti perangkat, koneksi internet, dan operasional. Jadi tidak termasuk biaya manajer proyek atau infrastruktur server fisik, karena sistem ini dikembangkan menggunakan perangkat pribadi dan layanan cloud. Dan untuk selanjutnya itu adalah asumsi. Berikut ini adalah asumsi proyek secara umum. Ini yang pertama ada procurement atau pengadaan alat dan bahan proyek tidak menjadi kendala, karena seluruh kebutuhan personil itu seperti laptop, koneksi, dan software pengembangan telah tersedia pada masing-masing anggota tim. Yang kedua itu adalah human resource atau sumber daya manusia sudah terpenuhi, yaitu terdiri dari 6 anggota tim dengan kompetensi di bidang analis, perancangan, pengembangan, pengujian, dan serta dokumentasi sistem. Yang ketiga adalah anggota tim proyek. Anggota tim proyek ini merupakan mahasiswa yang berperan sebagai pengembangan sistem dan dapat merangkap beberapa tugas sesuai. Selanjutnya itu adalah manajer proyek, ditunjuk dari salah satu anggota tim untuk mengatur koordinasi dan pengawasan jalannya proyek. Selanjutnya itu struktur organisasi tim proyek telah ditetapkan sejak awal dan disetujui oleh seluruh anggota tim.
Terakhir yaitu pemilik proyek, mitra peternakan yang tersebut, dan manajer proyek telah ditetapkan sebelum proyek dimulai beserta pembagian peran masing-masing anggota tim. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.